Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Setelah terbunuhnya Jin Chang, beberapa budak dewanya pun kini dibuat kocar-kacir. Tanda budak di leher mereka pun saat ini memunculkan fluktuasi karena mereka bisa merasakan krisis kematian yang sedang terjadi. Namun apapun yang mereka lakukan sekarang, itu tidak akan bisa merubah keadaan, hanya ada jeritan yang menyedihkan karena tubuh para budak dewa ini semuanya meledak dan akan mati. Semua keadaan berbalik terlalu cepat dan sepertinya mereka tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Saat ini, Long Biao merangkak di tanah dengan tampilan compang camping, kemudian memberi penghormatan kepada Xiuyan. Lalu Xiuyan pun berkata, "Kembalilah ke gua." Xiuyan pun berkata dengan lembut. Setelah mendengar perkataan itu, tubuh Long Biao pun bergerak, diikuti Jonggu dan yang lainnya kembali ke gua, satu demi satu. Adapun lingkungan sekitar yang hancur, mungkin seseorang akan segera datang untuk menanganinya, agar seperti tidak pernah terjadi apa-apa di sini. Kemudian setelah memasuki gua, Jonggu dan yang lainnya bahkan menangkupkan tinjunya, kemudian berlutut di hadapan Xiuyan. Xiuyan pun berkata, "Tidak harus seperti ini, cepat bangun dan pulihkan cideramu, karena masih ada beberapa hal yang mengharuskanmu untuk bersamaku." Setelah Xiuyan masuk ke dalam gua, ia langsung duduk bersila dan melihat Jonggu berlutut untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian Xiuyan pun mengangkat tangannya dengan lembut dan berkata, "Kali ini saya memasuki gerbang kuno. Jika Anda belum pernah menerima berkah apapun, saat ini ada ramuan ajaib yang akan kuberikan kepadamu." Kemudian Xiuyan mengangkat tangannya, dan botol giok muncul di telapak tangannya. Xiuyan kembali berkata, "Ramuan ini adalah ramuan umum untuk dewa dan iblis, mampu memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan dewa asli dalam waktu singkat. Obat mujarab tempur semacam ini, selain menjadi sarana penyelamatan jiwa, Anda juga bisa mendapatkan efek berbeda lainnya setelah menelannya." Segera, saat Xiuyan melihat ke arah Yongdong, tanda bintang di antara alisnya pun redup. Esensi darah yang diberikan oleh Xiuyan sebelumnya ternyata memulihkan kekuatan Yongdong, namun masih belum kembali ke level puncaknya. Bagaimanapun, dia jatuh langsung dari bintang 8 dan butuh beberapa waktu untuk pulih. Kemudian Xiuyan pun menjentikan jarinya, dan sekali lagi, dia memberi Yongdong beberapa tetes darah roh asli. "Terima kasih Tuan." Yongdong menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Xiuyan. Dia tampak sedikit tidak yakin dengan apa yang dipikirkan Xiuyan, karena sikap terhadapnya terkadang baik dan terkadang buruk. Kekuatannya juga dulu dibuat menurun karena kekuatan Xiuyan. Namun sekarang Xiuyan juga yang telah memulihkan kekuatannya. Mengenai jatuhnya Jin Chang, Honggu tidak banyak bertanya. Dengan kecerdasannya, dia jelas bisa mengerti ada hubungan yang luar biasa antara Xiuyan dan Yuyan. Alasan kenapa Wei Feng tiba-tiba mengganti topik pembicaraan setelah melihat Xiuyan, pasti dia memiliki hubungan langsung dengan Yuyan. Meskipun mereka semua adalah tuan, jelas sekali para bangsawan lain ini takut pada Yuyan. Kemudian saat ini, Long Biao sedang mencari bakat dan menunjukkan kekuatannya. Tapi sepertinya Xiuyan tidak bisa mau melihat itu, dan dia langsung berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa seperti monyet gila? Jika Anda melompat lagi, keluar sekarang juga." Xiuyan yang benar-benar tidak tahan lagi, melihat ke arah Long Biao dan berteriak seperti itu. Lalu segera, Long Biao pun dibuat diam dan langsung duduk bersila. Long Biao berkata, "Mereka semua mendapat imbalan dari Tuan. Kenapa aku tidak?" Pada saat ini, Long Biao tiba-tiba merasakan kesemutan di lehernya. Lalu dia mengulurkan tangan dan menyentuh, dan dia baru tahu bahwa lehernya mulus, ternyata tanda budaknya menghilang. Baru saat itulah Long Biao bereaksi, karena ini adalah hadiah yang diberikan oleh Xiuyan kepadanya. Long Biao berkata, "Terima kasih Tuan, terima kasih." Itu karena dibandingkan dengan hadiah apapun, tidak ada yang membuat Long Biao lebih bahagia daripada menghilangkan tanda budak itu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Xiuyan melakukannya. Karena ia baru mengetahui semua itu, Long Biao berkata, "Kenapa Tuan Xiuyan tidak takut melakukan itu?"
Apakah jika Tuan bisa mematahkan tanda budak kapan saja itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali? Saat ini, Xiaoyan pun tidak peduli untuk menggubris atau memperhatikan Long Biao lagi. Xiaoyan pun beralih untuk melihat Jonggu. Xiaoyan berkata, "Setelah kamu pulih dari cederamu, ikutlah denganku ke aula semua orang suci." "Baiklah senior, hanya saja kami tidak memiliki banyak nilai kontribusi sekarang," kata Jonggu sambil tersenyum masam. Itu berarti jika tidak ada nilai kontribusi, tidak mungkin bisa pergi ke Halloween Hall dan mengambilnya secara langsung. Karena mungkin itu akan menjadi sebuah masalah. Xiaoyan kemudian berkata, "Bagaimana kalau pergi ke aula budak Dewa Syura lagi?" Xiaoyan sambil menyentuh dahinya. Ini satu-satunya jalan, karena aula budak Dewa Syura adalah cara tercepat untuk mendapatkan poin kontribusi. Kemudian Jonggu mengangguk, dan saat mereka berdua sedang mengobrol suara seperti lonceng perak terdengar dari luar gua. "Suamiku akan pergi ke aula semua orang suci. Kenapa kamu tidak mengajakku ikut bersamamu? Saya juga memiliki nilai kontribusi." Saat suara itu keluar, sesosok cantik masuk dari luar gua. Ia mengenakan rok pendek berwarna hitam, dan sosok montok pun ditampilkan dengan menggerakkan dua kaki panjang seputih batu giok. Di gua yang gelap, namun dia tampak bersinar. Dan orang yang datang tidak lain adalah Yuyan. Namun Xiaoyan pun tidak terkejut, karena selama dia belum meninggalkan alam iblis Halloween, wanita ini tidak akan pernah membiarkannya pergi, tentu karena Xiaoyan telah memilih untuk datang ke alam iblis Halloween lagi. Dan ada juga beberapa alasan lain mengapa Yuyan datang untuknya. Yaitu selain untuk dirinya, dan juga yang sebenarnya adalah ingin bersama-sama menuju alam Dewa Kekacauan. "Tepat sekali. Ayo sekarang kita pergi." Xiaoyan pun kemudian berdiri dan merapikan jubahnya. Setelah mengangguk sedikit, dia langsung berjalan, dan saat melewati Yuyan, Xiaoyan menampilkan wajah yang dingin. Namun sepertinya wanita ini terpesona oleh ketampanan Xiaoyan. Lalu di mata Jonggu dan lainnya, mereka melihat senyum cerah seperti bunga persik di wajah Yuyan yang mengikuti jejak Xiaoyan dan keluar dari gua. Apakah dia dan Tuan Yuyan sudah menikah? Dan apa yang terjadi? Saya telah melihat Xiaoyan itu tidak mengenakan apa-apa sebelumnya, dan apakah mereka telah bersama? Long Biao berkata dengan aneh. Lalu kemudian Jonggu pun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kata-kata seperti yang diucapkan Long Biao itu, jika dia tidak berhati-hati lagi, mungkin nyawanya akan hilang. Kemudian saat ini Jonggu hanya bergumam pelan, dan dia tidak banyak bicara. Di aula semua orang suci ini, dua sosok itu berjalan di antara mereka, dan semua orang di sekitar menatapnya dengan hormat. Mereka melihat Yuyan memegang lengan Xiaoyan, dan sentuhan kelembutan itu nampak menjuntai di lengan Xiaoyan. Namun Xiaoyan pun tidak bisa menolak, karena bagaimanapun, ia masih membutuhkannya sekarang. Saat ini Xiaoyan hanya bisa mentolerir perbuatan Yuyan itu. Kemudian mata Yuyan melirik ke tablet batu Buddha itu. Yuyan berkata, "Apakah kamu tahu dua orang yang kamu bunuh sebelumnya? Ternyata mereka tidak mati." Saat Xiaoyan mengalihkan pandangannya, Yuyan berbisik perkataan itu di telinga Xiaoyan. Dan begitu pernyataan ini keluar, gumaman Xiaoyan pun keluar. "Dua orang yang kubunuh tidak mati, dua orang yang mana?" Xiaoyan pun terus bertanya, lalu Yuyan menjawab, "Itu adalah dua budak ilahi itu, satu dibunuh olehmu di ladang budak Dewa Syura, dan seorang peracun yang kau bunuh di dunia yang hebat. Mereka berdua belum mati," kata Yuyan perlahan. Dia secara alami tahu, kedua orang ini sama-sama sedang membalas dendam. Jadi Yuyan memberitahu Xiaoyan berita itu, dan Xiaoyan sangat terkejut dengan itu. Ketika melihat Yuyan, Xiaoyan mencoba mencari tahu apakah wanita ini berbohong padanya untuk pertama kalinya dari raut wajahnya, tapi Yuyan lebih emosional daripada memikirkan dengan akal. Ketika dia yakin bahwa mata anjing itu diculik, dia tidak ada hubungannya dengan itu. Saat ini Xiaoyan tahu yang diinginkan wanita ini sangat sederhana dan sangat tidak mungkin untuk menipunya. Xiaoyan berkata, "Apakah kamu tahu kemana mereka pergi?" Yuyan menjawab, "Saya tidak melakukan apapun kepada mereka." Lalu Yuyan melambaikan tangannya berulang kali. "Yang aku tanyakan adalah kemana mereka pergi." Xiaoyan pun tercengang saat mendengar ini. Tampaknya Tianxun dan Ning Yao belum lepas dari cengkeraman wanita ini.
Aku tidak yakin tentang ini, tapi selama mereka masih berada di Halloween Demon Realm, saya dapat membantu suami saya menemukannya. Yuyan pun tersenyum. Saat ini, dia terlihat seperti orang yang sangat polos, seorang gadis kecil yang tidak berbahaya. Namun Yuyan sebenarnya seperti kata pepatah, pemburu seringkali menyamar sebagai mangsa. Bagi Xiaoyan, berita ini menjadi sebuah pukulan baginya. Bagaimanapun sebelumnya Xiaoyan telah berusaha membunuh Tian Shan dan Ning Yao. Selain itu, Xiaoyan telah menghabiskan banyak usaha. Dan hal yang paling penting adalah sebuah belati miliknya total hanya bisa digunakan 3 kali, dan sekarang ia telah menggunakannya 2 kali pada keduanya. Dengan kata lain, jika ingin menggunakan lagi belati Tongyao, maka akan kehilangan efeknya. Namun yang terjadi mereka masih mampu eksis hingga saat ini, dan mereka telah hidup sejak masa yang mulia hingga sekarang, dan tidak menutup kemungkinan dengan kekuatan mereka, pasti mereka juga akan menemukan senjata seperti belati Tongyao untuk menghadapi Xiaoyan. Pada akhirnya, masalah dengan mereka mungkin tidak dapat diselesaikan. Selain itu, di Istana Surgawi ini, mereka juga berdiri di belakang raja-raja spiritual yang keberadaan sangat menakutkan. Tidak hanya itu, mereka juga diberi kekuatan keabadian. Jadi sekalipun mereka mati, mereka akan dibangkitkan kembali. Kali ini Xiaoyan mengerti, jika ia tidak dapat menemukan akar permasalahannya, mereka tidak bisa dibunuh. Karena jika tidak begitu, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Setelah Xiaoyan kembali tenang, matanya sekali lagi tertuju pada aula semua orang suci. Ia berkata, "Apa isi ini? Bisakah saya mendapatkan apapun yang saya inginkan?" Xiaoyan pun kini sambil mencari sesuatu yang berguna ke seluruh sudut ruangan. Pada saat yang sama, Yuyan kemudian tiba-tiba berbaring di tubuh Xiaoyan dengan sebagian besar tubuh lembutnya, lalu wajah cantiknya memerah dan mengangguk dengan lembut. Yuyan kemudian berkata, "Jangankan barang berharga di sini, karena jika kamu bersedia menjadi laki-laki selirku, seluruh aula Halloween ini milikmu." Lalu Xiaoyan pun tidak menjawab ketika mendengar itu, dan sebaliknya, dia mengambil 2 langkah cepat untuk menghindar. Efek dari kilap pil sebenarnya sudah bagus, namun pil keberuntungan sebelumnya hanya cukup untuk ditukar dengan 10 buah. Xiaoyan berkata dengan serius dan menunjuk, "Beri aku pil keberuntungan spesial ini untuk saya coba." Begitu pernyataan ini keluar, pelayan yang bertanggung jawab menjual kilap pil sedikit terkejut, tapi melihat Tuan Yuyan di sebelah Xiaoyan, ia membungkuk hormat terlebih dahulu, lalu dia berkata sambil tersenyum masam dan berkata, "Saya minta maaf. Ini ada, tetapi totalnya hanya ada sekitar 100 pil keberuntungan khusus, dan itu semua adalah tabungan di Hall of All Saints." Lalu nampaknya pelayan itu juga takut menyinggung Yuyan. Jadi berhati-hati saat dia berbicara. Xiaoyan berkata, 100, tidak masalah. Yuyan pun menjawab, "Puaslah dengan itu." Dan Xiaoyan pun tampak tak berdaya. Namun tampaknya Xiaoyan cukup kecewa. Karena kontribusi 20.000 yuan diganti 100 koin yang sama dengan 2 juta poin kontribusi. Jumlah ini cukup mahal, karena di dunia iblis Halloween, seseorang juga dapat menyumbang jutaan dolar sekaligus, dan ia khawatir hanya itu yang didapat. Bahkan di ladang budak Dewa Syura, dewa perjudian tertinggi sulit untuk menukar jutaan poin kontribusi secara instan. Ini, pelayan itu ragu-ragu sejenak saat memberikan. Lagi pula, dia tidak mengenal Xiaoyan, dan dia tidak tahu apakah itu benar atau hanya bercanda. Itu saja, itu sulit bagi saya untuk menerima, jati tidak jati saja. Kemudian setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia menarik kembali lengan yang dipegang Yuyan. Lalu mata indah Yuyan langsung menatap pelayan itu. Dan terlihat paksaan yang tak terlihat itu mengejutkan hati pelayan. Pelayan lalu berkata, "Ini adalah untuk Anda Tuan." Kemudian Yuyan berkata, "Suamiku menginginkan semuanya." Dan akhirnya 100 pil keberuntungan khusus dimasukkan ke dalam cincin Xiaoyan. Namun, langkah Xiaoyan belum berhenti. Dia harus memiliki tablet batu seni bela diri dan keterampilan bertarung. Karena ada banyak keterampilan bertarung kelas kuno di sini, hanya saja Xiaoyan tidak mengetahui bagaimana Halloween Demon Realm melakukannya. Apakah keterampilan bertarung kuno hanya bisa muncul dalam bentuk warisan? Itu berarti tidak mungkin belajar tanpa adanya warisan.
Xiaoyan bertanya, apakah ini keterampilan bertarung kuno? Yuyan menjawab, iya, namanya memang begitu. Tapi itu bukan untuk diri sendiri, dan itu hanya dapat dianggap sebagai sebuah fragmen, karena kekuatannya hanya bisa mencapai tingkat penciptaan. Namun Xiaoyan telah meragukannya sebelumnya, jika melihat nama-nama itu, termasuk skill bertarung seperti 82 tinju dewa. Itu sebenarnya telah nyata muncul di loh batu ini. Dan jika itu benar-benar semua keterampilan bertarung tingkat kuno, ini sangat menakutkan. Tapi apa yang benar-benar berharga adalah kehadiran pada loh batu berwarna-warni itu. Dan Xiaoyan juga datang ke sini untuk mengambil jari daji di tablet batu berwarna-warni. Xiaoyan kemudian berkata, yang ada di loh batu berwarna-warni ini semuanya sangat bagus. Xiaoyan lalu mencubit dagunya dan terlihat malu. Yuyan berkata, harta karun yang tersegel di loh batu berwarna-warni ini adalah dasar dari aula semua orang suci. Apakah suami ingin mengambil semuanya? Kemudian Yuyan memandang Xiaoyan, lalu Xiaoyan pun langsung terbatuk 2 kali. Xiaoyan pun menjawab, itu bukan masalahnya, tetapi ada beberapa hal yang saya sangat tertarik. Kemudian mata Xiaoyan pun mengelak, lalu memilih dengan hati-hati dari loh batu berwarna-warni. Lalu ia berkata, jari keheningan ini tidak buruk, dan juga pedang penyegel naga hantu ini cukup bagus. Lalu tripod emas ungu bersisi 8 ini lumayan juga, karena nama ini terdengar sangat kuat di tablet batu berwarna-warni. Saat ini, setidaknya semua nama barang yang ada sudah diucapkan di mulut Xiaoyan. Suami, sebagian besar dari hal-hal ini tidak akan berpengaruh kepadamu, serahkan saja kepada mereka yang ditakdirkan untuk mendapat itu, kata Yuyan sambil tersenyum. Kemudian Xiaoyan melirik Yuyan setelah mendengar ini, dan dia segera menarik lengannya. Xiaoyan berkata, baiklah tidak apa-apa jika tidak boleh. Xiaoyan lalu berbalik dan pergi. Tiba-tiba Yuyan pun buru-buru meraih lengan Xiaoyan, dan Xiaoyan pun berkata, ini membuatku marah. Yuyan dengan sabar lalu berkata, Anda menginginkan sesuatu, tetapi tidak bisakah kamu memilih saja? Sungguh, Xiaoyan berkata sambil menoleh sedikit. Kemudian Yuyan mengangguk berulang kali, dan pada saat yang sama, pelayan itu menatap Xiaoyan dengan senyum pahit di wajahnya. Rupanya dia juga melihat sesuatu, tapi dia tidak berani mengatakannya. Lalu Xiaoyan berkata, saya bukan orang yang serakah, saya hanya akan membacakan namanya. Jari mencapai keheningan, pedang Feng Qian naga hantu, kuali batu kecubung bermata 8. Kuas langit terbuka yang terdapat pada tablet batu berwarna-warni. Namun bukan itu saja, dan masih ada lebih dari selusin harta karun yang disebutkan Xiaoyan. Total harta karun ini membutuhkan 5 juta poin kontribusi. Lalu Yuyan pun mengangguk berulang kali, kemudian pelayan itu mengambil tokennya, sambil dia tersenyum pahit. Kemudian ia berkata, Tuan Yuyan, kontribusimu tidak cukup berharga, kata pelayan itu hati-hati. Tentu saja, dengan statusnya, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya sedikit pun, namun tetap ada aturan di sini harus dipatuhi. Itu tidak cukup, lalu berapa banyak potongan yang harus saya pilih? Yuyan lalu menepuk bahu Xiaoyan seperti membujuk seorang anak kecil. Xiaoyan berkata, tentu saja dan tidak akan meminta lagi. Lalu Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak senang, berbalik dan pergi lagi. Yuyan dengan sedikit terpaksa berkata, baiklah, aku akan mencarikan jalan untukmu. Bungkus semuanya, saya akan mengirimkan nilai kontribusinya nanti, kata Yuyan pada pelayan. Setelah sedikit ragu, pelayan itu buru-buru meminta izin kepada atasan mereka. Yakinlah, karena aku telah berjanji pada suamiku, dan aku pasti tidak akan mengingkari janjiku ini. Segera pelayan pun memberinya sebuah cincin. Itu berisi apa yang diingat Xiaoyan di tablet batu berwarna-warni. Yuyan berkata, ambillah cincin itu. Kemudian kekuatan jiwa Xiaoyan menyapunya, dan saat itulah Xiaoyan baru menunjukkan senyum puas. Terima kasih Tuan atas kemurahan hatimu, ucap Xiaoyan. Apakah kamu masih memanggilku Tuan? Panggil saja aku Yaner. Pipi Yuyan pun memerah. Lalu dia bersandar di dada Xiaoyan, dan dengan lembut dan berkata, Xiaoyan, mundurlah setengah langkah sedikit.
Lalu dia menatap Yuyan dan berkata sambil berpikir, "Yaner, apakah kamu ingat dikatakan di dunia yang hebat, raja jahat meninggalkan klon, lalu di mana klon ini?" Setelah Yuyan mendengar gelar Yaner, dia tiba-tiba berseri-seri karena gembira dan memeluk Sioyan lagi. Kemudian ia menggunakan 2 kelinci semangka besarnya untuk meremas dada Sioyan. "Tentu saja aku ingat apa yang diinginkan suamiku, karena kini aku akan memberimu tubuhku."